Baik, selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, saya Ristiari Saraswati selaku moderator yang pada hari ini akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 4. Yang dimana untuk materi yang akan kami bawakan yaitu terkait kasus obstetri dan juga ginekologi pada kesehatan wanita. Dan supaya tidak berlama-lama lagi, untuk pemateri kami berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk menyajikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Christina Helia Destinuden dengan NIM C11241128 selaku penyaji pada materi kali ini dengan judul Promosi Kesehatan Wanita Kasus Obstetri dan juga Ginekologi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pada materi inti yang akan kami bahas pada sesi presentasi kali ini. Next slide. Baik, langsung saja sebelum kita melangkah ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan konsep pengetahuan dari kesehatan itu sendiri. Yang pertama, definisi dari pengetahuan, yang dimana di sini pengetahuan merupakan suatu pemahaman seseorang terhadap suatu informasi yang diperoleh, baik melalui proses belajar maupun dari proses pengalaman itu sendiri. Lalu, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi juga, baik itu anemia pada kehamilan dan juga kanker serviks, itu juga merupakan satu hal yang sangat-sangat penting dalam meningkatkan kesadaran perempuan agar dapat menerapkan perilaku sehat seperti konsumsi vitamin tablet FE dan juga melakukan deteksi dini kanker serviks. Selanjutnya yang kedua, faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan pada seseorang itu kami bagi menjadi beberapa. Yang pertama itu bisa dilihat dari faktor pendidikan, yang dimana semakin tinggi suatu pendidikan, maka semakin mudah suatu uh, orang atau seseorang itu menerima dan juga memahami informasi seputar kesehatan. Yang kedua dari faktor usia itu sendiri, yang dimana dengan adanya pertambahan usia atau bertambahnya usia, itu dapat meningkatkan pengalaman seseorang dan juga kemampuan seseorang dalam menerima informasi. Lalu yang ketiga dari segi faktor pengalaman, yang bisa kita lihat yaitu pengalaman pribadi maupun orang lain itu dapat menjadi sumber pengetahuan bagi seseorang untuk dapat mengetahui pengetahuan-pengetahuan terkait seputar informasi kesehatan. Yang berikut yaitu akses terhadap informasi kesehatan, yang dimana ini dapat diperoleh ketika seorang itu dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi, baik itu informasi yang diperoleh dari media sosial, tenaga kesehatan, dan juga lingkungan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Dan yang terakhir adalah dari faktor lingkungan sosial dan juga budaya, yang dimana di sini nilai dan juga kebiasaan masyarakat itu dapat sangat mempengaruhi penerimaan informasi kesehatan terhadap seseorang itu sendiri. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan dari pengetahuan itu sendiri dengan perilaku kesehatan seseorang. Nah, pengetahuan di sini itu tentunya dapat mempengaruhi perilaku kesehatan, karena seseorang yang memiliki pemahaman yang baik biasanya atau cenderung lebih mampu melakukan tindakan yang dapat mendukung kesehatan. Namun perlu diketahui bahwasanya pengetahuan itu bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang. Nah, adapun faktor-faktor lain seperti faktor dukungan keluarga, budaya, motivasi, rasa malu, akses pelayanan kesehatan, dan juga persepsi resiko juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Next slide. Baik, selanjutnya di sini saya akan langsung saja menjelaskan apa sih sebenarnya anemia pada ibu hamil ini. Nah, eh, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari anemia itu sendiri. Anemia pada ibu hamil merupakan salah satu kondisi yang dimana kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah itu berada di bawah rentan yang normal sehingga kemampuan darah untuk membawa oksigen itu berkurang. Nah, anemia pada kehamilan ini umumnya disebabkan oleh kekurangan zat besi atau anemia defisiensi besi karena kebutuhan zat besi di dalam tubuh kita itu meningkat untuk pembentukan darah ibu, pertumbuhan janin dan juga plasenta, serta peningkatan volume dalam darah. Yang berikut faktor risiko pada anemia ibu hamil, yaitu ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko anemia pada ibu hamil. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya asupan zat besi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu sendiri. Lalu yang kedua, tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet FE. Yang ketiga adalah kehamilan usia muda atau kurang dari 20 tahun. Lalu yang berikut, jarak kehamilan yang terlalu dekat pada ibu hamil.
lalu sering melahirkan atau paritas yang tinggi, infeksi kronis, status gizi yang kurang, dan juga meningkatnya kebutuhan zat besi selama kehamilan dari ibu itu sendiri. Hmm. Lalu dampak anemia pada ibu dan juga janin. Nah, anemia itu sendiri dapat memberikan dampak yang buruk, tidak hanya pada ibu itu sendiri, melainkan juga pada janin. Pada ibu hamil, anemia ini dapat menyebabkan tubuh pada ibu hamil itu mudah lelah dan lemah, lalu dapat menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan risiko infeksi, meningkatkan risiko perdarahan saat persalinan, lalu dapat meningkatkan angka kesakitan dan juga kematian pada ibu. Sedangkan pada janin itu sendiri, anemia ini dapat menyebabkan pertumbuhan janin itu yang terhambat, lalu berat badan lahir rendah atau yang biasa dikenal dengan BBLR, kelahiran prematur, lalu gangguan perkembangan otak pada janin, hingga kasus yang paling serius adalah resiko kematian janin di dalam kandungan. Next slide. Nah, selanjutnya adalah anemia pada ibu yang dimana di sini ada beberapa program program dalam mendukung atau menurunkan angka anemia pada ibu hamil itu sendiri, yang biasanya kita kenal dengan program suplemen tablet FE. Nah, di sini pemerintah biasanya melakukan pencegahan anemia pada ibu hamil melalui pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Nah, setiap ibu hamil itu sangat-sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi minimal 90 tablet FE itu selama kehamilan, yang dimana tablet FE itu sendiri berfungsi dalam meningkatkan kadar hemoglobin, memenuhi kebutuhan zat besi, dan juga mencegah anemia. Lalu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu hamil terhadap konsumsi tablet FE itu sendiri? Yang pertama adalah pengetahuan tentang anemia dan juga manfaat tablet FE itu sendiri. Lalu yang kedua, adanya dukungan dari suami dan juga keluarga. Yang ketiga, motivasi dari ibu itu sendiri. Lalu yang keempat, efek samping tablet FE seperti mual dan juga konstipasi. Lalu yang keempat, ketersediaan tablet FE. Dan juga yang terakhir adalah edukasi serta pemantauan dari tenaga kesehatan itu sendiri terhadap kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE. Next slide. Selanjutnya adalah kita akan beralih ke kasus kanker serviks. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kanker serviks. Nah, kanker serviks di sini adalah keganasan yang terjadi pada leher rahim yang sebagian besar ini disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau virus HPV. Nah, mengapa kanker serviks ini sangat berbahaya? Nah, kanker serviks ini sangat berbahaya karena kanker serviks ini bisa menjadi salah satu penyebab kematian bagi perempuan yang tertinggi di dunia, bahkan di Indonesia itu sendiri. Lalu, kanker serviks ini biasanya sering terdeteksi pada stadium-stadium yang sudah lanjut. Dan juga yang terakhir adalah dapat dicegah melalui deteksi-deteksi atau pemeriksaan-pemeriksaan dini. Nah, selanjutnya faktor resiko kanker serviks itu sendiri. Yang pertama adalah infeksi dari human papilloma virus yang beresiko sangat tinggi. Lalu yang kedua, aktivitas seksual yang sudah dilakukan sejak usia muda. Yang ketiga, bergonta-ganti pasangan seksual. Yang keempat, merokok atau kebiasaan merokok. Lalu yang kelima, sistem imun yang sangat lemah. Lalu yang keenam, paritas tinggi. Yang ketujuh, kurang menjaganya kebersihan reproduksi. Dan yang kedelapan adalah tidak pernah melakukan screening kesehatan, khususnya dalam mendeteksi dini adanya kanker serviks atau tidak. Next slide. Selanjutnya di sini ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dini adanya kanker serviks pada perempuan. Di sini kami bagi atau kami kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat, yang dimana metode screening ini dilakukan dengan mengoleskan asam asetat 3 sampai dengan 5% pada serviks. Nah, adapun keunggulan dari pemeriksaan inspeksi visual asam asetat ini adalah yang pertama, cepat, kedua murah, ketiga mudah dilakukan, dan yang keempat adalah hasilnya itu bisa langsung diketahui. Lalu untuk interpretasinya itu sendiri, bila mana pemeriksaannya itu hasilnya negatif, itu bisa dilihat pada pemeriksaannya itu tidak ditemukan bercak putih pada serviks. Lalu bila mana hasilnya itu positif, itu bisa dilihat
ketika terdapat bercak putih yang mengarah pada lesi prakanker sehingga hal tersebut diperlukan pemeriksaan lanjutan. Lalu bila mana dicurigai kanker serviks itu ketika terdapat atau ditemukan kelainan yang mengarah pada keganasan dan juga hal ini memerlukan rujukan yang lebih lanjut. Nah, itu tadi terkait dengan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat. Selanjutnya itu yaitu pemeriksaan pap smear, yang dimana pada pemeriksaan pap smear itu sendiri adalah dengan mengambil sampel serviks untuk dianalisis di laboratorium. Nah, adapun tujuan dari pemeriksaan pap smear itu sendiri adalah yang pertama, mendeteksi apakah adanya sel abnormal atau tidak, lalu menemukan kanker pada stadium awal, dan juga yang terakhir adalah menurunkan angka kematian akibat kanker serviks pada perempuan. Nah, apa saja persiapan-persiapan yang perlu dilakukan ketika akan melakukan pap smear ini? Yang pertama adalah tidak dilakukan saat perempuan itu sendiri menstruasi, dan juga untuk pasien yang akan diperiksa itu sebaiknya tidak berhubungan seksual selama 24 sampai dengan 48 jam sebelum dilakukannya pemeriksaan. Nah, mengapa pemeriksaan ini penting dilakukan atau mengapa pentingnya deteksi dini ini dilakukan pada kaum perempuan? Yang pertama itu untuk dapat menemukan kelainan serviks pada tahap yang lebih awal. Yang kedua adalah meningkatkan keberhasilan pengobatan pada kanker serviks itu sendiri. Dan juga yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup pada kaum perempuan. Next slide. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori-teori dalam kasus yang kami bahas saat ini. Yang pertama itu ada teori Health Belief Model atau HBM, yang dimana teori Health Belief Model ini merupakan suatu teori perilaku kesehatan yang biasanya menjelaskan bahwa seseorang itu akan melakukan sesuatu tindakan kesehatan apabila individu tersebut merasa dirinya itu beresiko mengalami suatu penyakit. Lalu mereka itu memahami manfaat tindakan yang dilakukan, serta mereka bisa menilai bahwa hambatan yang dihadapi itu lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang mereka peroleh. Nah, di sini ada beberapa persepsi dari teori health belief model ini. Yang pertama itu teori persepsi kerentanan atau perceived susceptibility, yang dimana ini merupakan suatu tingkat kesadaran seseorang terhadap resiko terkena suatunya penyakit. Nah, pada kanker serviks itu sendiri, wanita usia subur yang sadar bahwa mereka itu beresiko akan lebih terdorong untuk melakukan deteksi dini seperti pemeriksaan IVA atau pap smear. Sebaliknya, kaum perempuan itu sendiri merasa bahwa dirinya sehat dan tidak beresiko tertular ataupun beresiko mengalami penyakit ini sendiri, kecenderungan mereka dalam melakukan pemeriksaan itu akan menjadi sangat-sangat rendah. Nah, intinya rasa rentan terhadap penyakit itu menjadi penggerak utama seseorang dalam mengambil tindakan pencegahan suatu penyakit. Lalu yang berikut adalah persepsi manfaat atau perceived benefits, yang dimana ini merupakan persepsi keyakinan seseorang bahwa suatu tindakan yang akan memberikan keuntungan ataupun manfaat dalam mencegah maupun mendeteksi penyakit secara dini. Nah, semakin besar manfaat yang dirasakan oleh wanita usia subur terhadap pemeriksaan IVA maupun pap smear, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya adalah persepsi hambatan, yang dimana persepsi hambatan itu sendiri adalah penilaian seseorang terhadap berbagai kendala yang dapat mengalami pelaksanaan ataupun suatu tindakan kesehatan. Next slide. Selanjutnya, hubungan dari teori health belief model dan juga kedua artikel yang kami bahas. Nah, hubungannya adalah pada penelitian membuktikan bahwa adanya hubungan yang sangat-sangat signifikan antara kepatuhan seseorang, khususnya ibu hamil, terhadap konsumsi tablet FA atau zat besi dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Nah, jika dibedah menggunakan analisis health belief model ini atau HBM, perilaku ini biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah persepsi kerentanan, yang dimana ibu sadar anemia berbahaya bagi dirinya dan janin. Lalu yang kedua, persepsi manfaat, yang dimana di sini ibu percaya bahwa tablet FA itu dapat mencegah anemia dan menaikkan kadar hemoglobin dalam darah. Lalu yang ketiga adalah persepsi hambatan, yang dimana ketidakpatuhan itu dipicu oleh faktor lupa, lalu kurangnya dukungan dari suami dan minimnya pemahaman.
Lalu, perilaku kesehatan ini tidak hanya bermodal pengetahuan, melainkan hasil interaksi antara psiko dan juga manfaat tindakan, dan yang terakhir adalah hambatan yang dihadapi oleh individu itu sendiri. Next slide. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan telaah artikel yang telah kami telaah pada dua artikel yang kami pilih. Yang pertama adalah terkait dengan identitas artikel obstetri. Nah, adapun judul artikel yang kami pilih pada artikel obstetri ini adalah hubungan kepatuhan konsumsi tablet zat besi atau tablet FE dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Rambung Binjai Selatan. Lalu, adapun ringkasan dari artikel obstetri itu sendiri adalah yang pertama bisa dilihat dari latar belakang, yang dimana pada latar belakang itu sendiri memuat bahwasannya anemia pada ibu hamil itu masih menjadi suatu masalah kesehatan yang dapat menyebabkan komplikasi. Nah, pencegahan ini biasanya dilakukan dengan upaya pemberian tablet FE, namun hal ini masih terdapat ibu hamil yang tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet tersebut. Selanjutnya, tujuan dari penelitian, yang dimana tujuan dari penelitian ini sendiri adalah mengetahui hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Rambung Binjai Selatan. Lalu yang ketiga, metode penelitian, yang dimana metode penelitian yang menggunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-seksional, dan juga sampel penelitian yang diambil adalah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan. Lalu ringkasan artikel obstetri itu sendiri adalah yang pertama, ibu hamil yang patuh mengkonsumsi tablet FE itu memiliki resiko anemia lebih rendah. Nah, terdapat hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya semakin patuh ibu hamil itu mengkonsumsi tablet FE atau tablet tambah darah, maka semakin rendah pula resiko terjadinya anemia selama kehamilan pada ibu hamil itu sendiri. Next slide. Selanjutnya adalah analisis kritis terkait dengan artikel obstetri. Nah, yang pertama, kekuatan dari penelitian, yang dimana pada penelitian ini membahas masalah yang sangat penting dalam kesehatan ibu hamil, yaitu anemia pada kehamilan. Nah, variabel penelitian ini juga jelas dan hasilnya bermanfaat untuk meningkatkan edukasi serta pemantauan konsumsi tablet FE pada ibu hamil. Lalu yang kedua adalah kelemahan dari artikel itu sendiri atau penelitian itu sendiri, yang dimana desain cross-sectional hanya menunjukkan hubungan dan juga belum membuktikan sebab akibat. Lalu pengumpulan data juga menggunakan kuesioner dapat menimbulkan bias jawaban dan penelitian ini hanya dilakukan pada satu lokasi sehingga hasil belum dapat mewakili populasi yang lebih luas. Lalu yang ketiga adalah analisis hubungan antara pengetahuan dan juga kepatuhan tablet FE. Nah, pengetahuan ibu tentang anemia itu berpengaruh juga terhadap kepatuhan dalam konsumsi tablet FE. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah kepatuhan juga itu biasanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti efek samping dari tablet itu sendiri, dukungan keluarga, motivasi, pendidikan, akses pelayanan kesehatan dan juga edukasi dari tenaga kesehatan. Lalu yang keempat adalah implikasi bagi pelayanan kebidanan dan juga keperawatan. Di sini, tenaga kesehatan sangat-sangat berperan penting dalam memberikan edukasi tentang anemia dan manfaat dari tablet itu sendiri. Lalu melakukan konseling, memantau kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE, serta dapat melibatkan keluarga untuk mendukung pencegahan anemia selama kehamilan. Next slide. Selanjutnya di sini telaah dari artikel ginekologi yang kami bahas. Nah, adapun judul artikel pada kasus ginekologi ini adalah hubungan tingkat pengetahuan tentang kanker serviks pada wanita usia subur dengan perilaku pemeriksaan IVA test di wilayah kerja Puskesmas Puamang Kuning 1. Nah, adapun latar belakang dari jurnal ini sendiri adalah kanker serviks itu merupakan salah satu masalah kesehatan wanita yang sampai saat ini dapat dicegah melalui deteksi atau pemeriksaan dini menggunakan IVA test. Namun, kesadaran wanita usia subur itu sendiri untuk melakukan pemeriksaan ini masih sangat-sangat rendah, sehingga diperlukannya suatu peningkatan upaya promosi kesehatan.
Yang berikut adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang kanker serviks dengan perilaku melakukan pemeriksaan IVA test. Lalu di sini adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan mengumpulkan data melalui kuesioner pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Pamangkuning 1 untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku pemeriksaan IVA. Selanjutnya latar belakang dari penelitian itu sendiri, yang dimana pada hasil penelitian itu membahas bahwasannya sebagian besar wanita usia subur itu belum melakukan pemeriksaan IVA test. Nah, adapun hasil penelitian itu juga menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tentang kanker serviks dengan perilaku pemeriksaan IVA test. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pengetahuan tentang kanker serviks belum cukup untuk mendorong wanita usia subur dalam melakukan pemeriksaan IVA test ini. Maka dari hal tersebut, sangat-sangat diperlukannya suatu strategi promosi kesehatan yang tentunya lebih efektif dengan memperhatikan faktor lain seperti faktor rasa takut, malu, dukungan keluarga, dan juga hambatan dalam akses pelayanan kesehatan. Next slide. Selanjutnya di sini adalah peran pengetahuan dalam membentuk perilaku kesehatan. Nah, pengetahuan di sini tentunya sangat-sangat berperan penting dan sangat mendukung dalam pembentukan perilaku kesehatan seseorang. Bila mana pengetahuan itu baik, tentunya itu dapat sangat membantu individu dalam memahami manfaat tindakan kesehatan serta risiko bila tidak dilakukan, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, penelitian tentang anemia pada ibu hamil menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia. Ibu hamil yang patuh mengkonsumsi tablet FE ini tentunya memiliki resiko anemia lebih rendah, sehingga pengetahuan tentang pentingnya tablet FE mendorong perilaku positif berupa kepatuhan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran dari pengetahuan dalam membentuk perilaku kesehatan seseorang. Nah, pengetahuan di sini tentunya sangat berperan penting dalam mendorong pembentukan perilaku kesehatan seseorang. Nah, pengetahuan yang baik itu biasanya dapat membantu individu dalam memahami manfaat dari tindakan kesehatan serta risiko apa yang terjadi bila mana tidak dilakukan, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, penelitian tentang anemia ini tentunya pada ibu hamil menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat-sangat signifikan antara kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia. Nah, ibu hamil yang patuh mengkonsumsi tablet FE tentunya ini memiliki risiko anemia lebih rendah, sehingga pengetahuan tentang pentingnya tablet FE itu dapat mendorong perilaku positif berupa kepatuhan seseorang dalam mengkonsumsi tablet FE itu sendiri. Next slide. Namun selanjutnya terkait dengan um, artikel ginekologi itu sendiri. Pada penelitian tentang kanker serviks itu menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, meskipun banyak wanita usia subur yang sudah memiliki pengetahuan tinggi, mayoritas tersebut tidak melakukan pemeriksaan IPA test. Nah, analisis di sini juga menunjukkan bahwa pengetahuan saja itu tidak cukup karena perilaku kesehatan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya motivasi, dukungan keluarga, lingkungan, budaya, serta persepsi risiko dan juga manfaat. Sehingga dari hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya peningkatan pengetahuan di sini harus disertai dan juga diimbangi dengan upaya dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku agar nantinya promosi kesehatan ini dapat mencapai hasil yang optimal. Next slide. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan hasil kedua artikel yang kami pilih. Yang pertama dapat dilihat dari aspek sasaran penelitian. Yang dimana pada artikel obstetri itu sendiri, itu penelitiannya itu dilakukan pada ibu hamil trimester 3, dan juga pada artikel ginekologi itu dilakukan pada wanita usia subur. Selanjutnya ada variabel pengetahuan, yang dimana pada kasus obstetri ini, variabelnya itu variabel penelitiannya itu ada anemia dan juga konsumsi tablet FA. Sedangkan pada ginekologi itu terkait dengan kanker serviks. Lalu yang berikut adalah perilaku kesehatan. Pada artikel obstetri itu
itu ada kepatuhan dalam konsumsi tablet FA. Sedangkan pada artikel ginekologi itu terkait dengan pemeriksaan IVA test. Lalu untuk jumlah sampel pada penelitian di kasus obstetri itu berjumlah 25 responden, sedangkan pada ginekologi itu berjumlah 81 responden. Yang berikut adalah hasil penelitian, yang dimana pada hasil penelitian di kasus obstetri itu ada hubungan yang signifikan. P sama dengan 0,003. Lalu untuk kasus ginekologi itu tidak ada hubungan sama sekali, atau P sama dengan 0,187. Sehingga dari kedua artikel ini dapat disimpulkan bahwasannya pada kasus obstetri itu kepatuhan berhubungan dengan penurunan anemia, sedangkan pada ginekologi itu pengetahuan itu tidak berhubungan dengan pemeriksaan IPA. Next slide. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kedua penelitian ini tentunya membahas hubungan antara pengetahuan dan juga perilaku kesehatan. Namun, ini dengan hasil yang berbeda. Nah, penelitian tentang anemia pada ibu hamil ini menunjukkan hubungan yang tentunya sangat signifikan antara kepatuhan konsumsi tablet FA dengan kejadian anemia. Sedangkan pada penelitian terkait dengan kanker serviks itu tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan juga perilaku seseorang dalam melakukan pemeriksaan IVA test. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasannya pengetahuan itu tidak selalu menentukan perilaku kesehatan seseorang. Nah, konsumsi tablet FA ini lebih sederhana dan dapat dilakukan sendiri. Sementara pada pemeriksaan IVA test ini memerlukan kesiapan psikologi seseorang, dukungan sosial, dan juga tentunya akses pelayanan kesehatan yang lebih kompleks. Next slide. Lalu yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara pengetahuan dan juga perilaku. Pada hasil penelitian yang kami bahas sebelumnya, itu menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan juga perilaku kesehatan. Nah, meski individu ini memiliki pengetahuan yang baik, tidak semua individu yang memiliki pengetahuan yang baik itu dapat menerapkan perilaku kesehatan sesuai dengan pengetahuan. Nah, perilaku kesehatan di sini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor sosial budaya, yang dimana di sini itu adanya anggapan pemeriksaan reproduksi itu merupakan suatu hal yang tabu dan dapat menyebabkan rasa malu atau enggan. Selanjutnya adalah dukungan keluarga, yang dimana di sini dukungan suami dan juga keluarga itu dapat meningkatkan kepatuhan seseorang. Dan juga bila mana terjadi kurangnya dukungan, itu dapat menurunkan kepatuhan seseorang. Selanjutnya yaitu akses layanan kesehatan, yang dimana bila mana pengetahuan tinggi itu tidak cukup bila fasilitas kesehatan itu tidak memadai ataupun sulit dijangkau oleh pasien. Dan yang berikut adalah motivasi dari individu itu sendiri, yang dimana di sini pengetahuan itu perlu didukung atau diimbangi dengan keinginan individu dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka. Next slide. Yang berikut adalah implikasi bagi praktik kebidanan dan juga promosi kesehatan. Yang pertama dapat kita lihat dari edukasi efektif. Yang dimana di sini pengetahuan yang tinggi itu tentunya belum cukup untuk mengubah perilaku seorang. Bidan maupun perawat di sini tentunya perlu meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemauan wanita usia subur agar nantinya mereka itu dapat melakukan deteksi dini kanker serviks melalui IVA test. Sedangkan pada ibu hamil, edukasi tentang manfaat tablet FA ini dan dampak anemia itu harus menjadi suatu bagian penting dalam pelayanan antenatal atau antenatal care. Lalu yang berikut adalah pendekatan komunitas, yang dimana perilaku pemeriksaan IVA ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga lingkungan. Keluarga, kader, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama sekalipun itu perlu dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran dari kaum perempuan. Nah, di sini juga dukungan dari suami itu tentunya sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet FA pada ibu hamil. Next slide. Lalu yang berikut adalah akses media informasi. Nah, kemudahan seseorang dalam mengakses informasi itu tentunya dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Nah, di sini media kesehatan itu tentunya dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk edukasi kesehatan terkait dengan kanker serviks, IVA test, dan juga anemia. Dan juga informasi yang dimuat juga harus menarik, mudah dipahami, dan juga berkelanjutan.
Lalu yang keempat ada peran tenaga kesehatan yang tentunya tidak bisa kita abaikan. Lalu di sini bidan dan juga perawat itu dapat berperan sebagai edukator, konselor dan juga motivator. Nah, pada kasus kanker serviks itu sendiri, bidan maupun perawat perlu aktif dalam penyuluhan IVA tes. Sedangkan pada anemia ibu hamil, itu bidan dan juga perawat itu berperan dalam pemberian tablet FE, memantau kepatuhan dan juga memeriksa hemoglobin di dalam darah, serta memberikan konseling terkait gizi. Next slide. Nah, yang berikut adalah pandangan dan juga refleksi mahasiswa yang benar-benar perlu kita pahami di sini. Yang pertama itu kritik terhadap hasil penelitian. Nah, pada penelitian tersebut, kanker serviks menunjukkan bahwa pengetahuan tinggi itu belum diikuti oleh perilaku ataupun kesadaran seseorang untuk melakukan pemeriksaan dini seperti IVA test. Karena itu dipengaruhi oleh faktor lain seperti dukungan keluarga, budaya, akses layanan, dan juga motivasi. Sedangkan pada penelitian anemia ibu hamil menemukan bahwa hubungan signifikan antara kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia. Namun, jumlah respondennya sedikit sehingga hasilnya itu terbatas. Lalu yang kedua, ada relevansi dengan kondisi masyarakat saat ini. Nah, kedua ini sangat-sangat relevan dengan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, yang dimana kanker serviks di sini masih menjadi masalah serius yang membutuhkan deteksi dini. Sementara pada kasus anemia ibu hamil itu masih sering terjadi dan menimbulkan komplikasi. Rendahnya kesadaran pemeriksaan preventif dan ketidakpatuhan konsumsi tablet FE ini sendiri menunjukkan perlunya adanya promosi kesehatan yang harus dilakukan secara berkala dan juga dilakukan secara berkelanjutan. Next slide. Lalu yang berikut adalah inovasi program yang dapat diterapkan. Nah, program yang dapat dilakukan itu meliputi peningkatan penyuluhan kanker serviks dan IVA test, edukasi konsumsi tablet FE, pelibatan keluarga terutama suami, pemberdayaan kader kesehatan, kerjasama tenaga kesehatan dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama, dan juga penyediaan medik edukasi yang tentunya ini dapat mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Next slide. Dari kedua hasil telaah artikel yang kami bahas, itu dapat disimpulkan atau diperoleh temuan bahwasannya ada atau terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia pada ibu hamil, atau P sama dengan 0,003. Sementara itu, pada penelitian kanker serviks itu ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan wanita usia subur dengan perilaku pemeriksaan IPA test, atau sama dengan 0,187. Nah, temuan inilah yang menunjukkan adanya perilaku kesehatan itu dipengaruhi tidak hanya oleh pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, dukungan keluarga, dan juga akses pelayanan kesehatan. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 4 yang sudah disampaikan dengan sangat luar biasa. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, kami persilahkan. Baik, karena sesi presentasi sudah selesai dan juga sesi tanya jawab sudah kami lewati, selanjutnya kami akan menutup sesi presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan saat melakukan presentasi. Untuk itu, saya tutup presentasi hari ini. Selamat malam.